Saya Dona Juniarti dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas R009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu jihad radikalisme dan apa itu muslim moderat. Secara harfiah, jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada yajhadu juhdan, yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh, memberikan yang terbaik, mengerahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Secara istilah, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Jihad dalam Islam disebut jihad fisabilillah atau lebih dikenal dengan jihad di jalan Allah. Kata jihad banyak dijumpai dalam Al-Quran. Secara bahasa, jihad diartikan dengan mengerahkan tenaga dan kemampuan. Sebagai istilah oleh ahli bahasa Al-Quran, Rakib Al-Ibsahanu, jihad dimaknai dengan 3 arti, yaitu pertama, berjuang melawan musuh nyata. Yang kedua, berjuang melawan setan. Yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Dalam Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama dikatakan bahwa jihad meliputi 1. Berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Yang kedua, memerangi hawa nafsu. Yang ketiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Yang keempat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Secara umum, fisabilillah diartikan dengan semua jalan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jihad dalam arti perang bertujuan untuk semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah. Ini berarti perang dalam Islam yang berharap ridha Allah, tidak boleh untuk tujuan yang lain. Selanjutnya, landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut. Dalam surah As-Saff ayat 11 yang artinya yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Macam-macam jihad ada 2. Yang pertama, jihad universal. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nahl, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, jihad konseptual. Menurut Al-Raghib, ada 3 macam. Berjuang melawan musuh nyata, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Selanjutnya, radikalisme umat beragama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dengan wajah yang sangat kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kepada kekerasan, apalagi radikalisme. Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyebarkannya menggunakan cara yang damai, lembut, melalui musyawarah yang saling hormat menghormati, harga menghargai, dan sebagainya, selagi itu dalam bentuk kebaikan. Munculnya paham radikalisme dalam agama Islam disebabkan oleh pertama, faktor pengertian seseorang terhadap Islam dan penyalahgunaan Islam untuk perorangan. Ini biasanya lahir karena eksklusivisme dan
eksklusivisme Islam. Mereka hanya membenarkan kelompoknya sendiri, tidak bisa memperteguh pendiriannya, tidak dapat memahami kelompok dalam berislam. Yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin, yang diartikan sebagai pembenaran Islam tanpa pengakuan terhadap eksistensi agama yang lain. Seterusnya, mereka juga tidak boleh mengganggu apa yang kita punya. Dalam perkembangannya, waliyadin ini yang lebih mendominasi daripada lakum dinukum. Mengapa sebuah kelompok itu layak disebut sebagai Islam radikal? Yang pertama, mereka masih sering menunjukkan mentalitas perang salib. Yang kedua, penegakan hukum Islam yang kerap diupayakan dengan keras oleh kalangan revivalis dan fundamentalis. Muslim tidak lagi dianggap sebagai sebuah jalan alternatif, melainkan sudah menjadi suatu keharusan. Yang ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Berikut sistem-sistemnya yang mapan, tapi dianggap tidak sah, khususnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah penyakit sosial masyarakat yang mereka identifikasi sebagai maksiat dan kemungkaran. Yang keempat, semangat untuk menegakkan agama sebagai lambing supremasi kebenaran ajaran Tuhan di dunia. Dengan jalan jihad, dengan sendirinya mendapat tempat yang sangat terhormat. Yang kelima, dengan pengalaman menyaksikan hubungan antara Islam dan Yahudi dalam persengketaan antara kelompok Muslim dan Yahudi di kawasan Palestina yang kian hari semakin memburuk, dan masalah pertentangan dan pertikaian antara Islam dan Kristen yang masih kuat di beberapa kawasan, termasuk Indonesia, serta isu kristenisasi. Pada sisi insaniahnya atau kemanusiaannya, dan juga perlu menggalang seluruh elemen bangsa yang saat ini tidak saling sinergi. Kita harus memberikan keyakinan kepada dunia internasional bahwa kita bukan radikalisme. Selanjutnya, upaya menanggulangi radikalisme. Upaya-upaya untuk menanggulangi radikalisme umat beragama di Indonesia khususnya dan di negara-negara lainnya pada umumnya dapat dilakukan dengan mengetahui secara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya, dicari solusinya yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim, umat muslim di dunia. Umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat dan partner dalam kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang konseptual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan toleransi, melakukan modernisasi, bukan toleransi maksudnya melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan meminimalisir sisi negatifnya. Yang kelima, menanamkan kesadaran. Ini sangat penting, setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, Muslim moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari yang berlebih-lebihan. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktiknya radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Islam dengan kemoderatannya berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan semua anak manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis, kebudayaan, apalagi agama. Keutamaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan realitas sosialnya. Islam yang moderat menggabungkan antara unsur kebenaran dan keadilan. Inilah Islam moderat yang kita hadapi di era globalisasi ini sebagai entitas pilihan masa depan, dan kita akan selalu memegang prinsip ini sepanjang sejarah. Selanjutnya, Islam moderat di Asia Tenggara. Berbeda dengan kebanyakan dari sarjana barat lainnya. Menurut Robert W. Hefner mengatakan bahwa melakukan studi tentang Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, adalah sangat penting dan menarik. Indonesia contohnya adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan pertimbangan itu besar di dunia. Dengan pertimbangan itu, mempelajari dan memahami Islam di Indonesia adalah penting bagi relasi Islam Barat dan masa depan kemanusiaan global. Dalam dunia di mana pandangan dunia telah memaknai Islam sebagai tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat, bukan radikalisme. Selanjutnya, pengumuman moderat dan radikal. Islam moderat di Asia Tenggara selain sebagai gerakan pemimpin yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas Barat, juga menjadi antitesa atas Islam radikal. Ketika fenomena terorisme timbul di Indonesia, banyak tokoh dari dalam maupun luar negeri yang berharap agar Islam moderat tampil dan memberikan andil dalam meredam gejolak teror berlabel agama, yang merupakan hasil Summit of World Muslim Leaders mengungkapkan bahwa Islam adalah agama moderat yang cinta damai, anti kekerasan, dan tidak anti kemajuan. Dia selalu mementingkan yang positif, bukan negatif. Dia itu mendamaikan, bukan menghancurkan atau segala macam yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pada dasarnya, Islam radikal berdiri di atas perjuangan pembebasan, melawan dominasi dan superioritas Barat. Islam moderat menawarkan wacana pembebasan yang mencerahkan,
sebab tidak berpijak pada pendekatan kekerasan dan tergesa-gesaan. Penggunaan metode dan pendekatan inilah yang membedakan Islam moderat dan radikal. Dan perlu kita ketahui bahwa jihad itu berjuang di jalan Allah untuk mencapai keridhaan Allah, bukan berjuang di jalan setan atau segala macam. Dia itu tergantung hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia baik, insya Allah hubungan dengan Allah kita akan baik. Karena yang menjadi pedoman di dalam Islam ini bukan setan, kekerasan, atau apalah yang memperburuk suatu agama, itu bukan, melainkan pedoman atau titik umat Islam untuk beribadah, menyembah, yaitu kepada Allah Ta'ala, bukan selain Allah, bukan mempersekutukannya. Jadi agama Islam itu disampaikan secara damai, lembut, bukan secara melalui kekerasan atau dipaksa. Dia bersifat terbuka, bukan tertutup. Bukan orang kaya saja yang bisa masuk, tapi semua, maupun kaya, miskin, golongan rendah, tinggi, sedang, bisa. Jadi itu tidak dipaksa. Karena pada zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak cobaan, rintangan, tantangan yang datang di saat Rasulullah memperjuangkan agama ini. Jadi sudah sewajarnya. Jadi ketika suatu cobaan, rintangan, tantangan itu datang lagi di masa sekarang, itu Allah ingin melihat seberapa kuat iman kita diuji, seberapa tegar kita melawannya, dan masihkah kita ingat kepadanya, atau malah yang lain. Maupun dengan teror itu atau radikalisme dan semacamnya menghancurkan agama kita. Seharusnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperteguh dan istiqomah. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita tidak akan lain, tidak akan setan menjadi pedoman kita. Insya Allah Al-Quran, Allah, hadis, dan ijtihad yang akan menjadi pedoman kita, yang akan menuntut kita ke dalam jalan yang baik, yang benar, yang menuju surganya Allah. Jadi atas dasar itu, Islam di Asia Tenggara menjadi wacana dan gerakan alternatif yang dapat mengarahkan kebangkitan Islam pada koridor yang elegan, ramah, anti kekerasan, namun tetap kritis dan berpihak pada kelompok yang teraniaya dan tertindas. Dia tidak berpihak pada kelompok yang kuat tapi dia salah, mentang-mentang dia kaya, padahal dia menyembunyikan yang ma'ruf, yang hak atau kebaikan, kita dukung. Yang seharusnya kita lakukan adalah memberantas yang batil, menegakkan yang hak, berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan seperti radikalisme ini, sebagai contohnya, kita harus memegang teguh Allah, iman, memperteguhkan iman kita dengan cara ibadah kita, dan selalu mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, insya Allah kita tidak akan lari dari koridor atau jalannya, tidak akan mengikuti jalan setan, karena jalan setan itu membawa kita kepada yang salah, bukan yang benar.
Jadi beriman, bertakwalah kepada Allah, syukuri apa yang kita punya, dan jangan lupa jihad di dalam Allah. Kita tegakkan agama Allah sama-sama. Jangan mudah goyah sama hal-hal yang menghancurkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik, jihad kepada Allah, jihad kepada Allah dengan sebaik-baiknya jihad Allah, agar kita tidak goyah oleh hal-hal yang merusak iman kita. Jadi sekian dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang maha benar adalah yang menciptakan kita, yaitu Allah SWT. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dipelajari dan ada hikmahnya. Saya Dona Juniarti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.